Halo teman-teman Permata, Shalom, apa kabarnya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita mau sama-sama belajar bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dulu, meminta Roh Kudus supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini juga dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mau bersama-sama belajar dari surat Efesus yang pertama, ayatnya yang keempat. Yuk semuanya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah teman-teman Permata yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat-sehat semuanya? Atau ada yang lagi sakit nih? Nah, emang ya, minggu-minggu ini, hari-hari ini, memang kita perlu menjaga kesehatan yang ekstra. Atau selain sakit, selain sehat, teman-teman Permata juga ada yang sedang bahagia, ada yang sedang sedih, atau ada yang sedang kecewa, atau sedang lelah. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Apa yang kita rasakan, perasaan-perasaan yang muncul, lalu pikiran-pikiran yang ada, itu semua adalah bagian di dalam kehidupan kita. Dan teman-teman semuanya harus menerimanya dan juga mensyukuri apa yang ada. Apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam diri teman-teman sendiri, dan juga kehidupan ini, kita harus menerima dan juga mensyukuri setiap pengalaman-pengalaman yang ada. Terlebih jika Sobat Permata ada yang merasakan atau ada hal-hal yang membuat kecewa, atau ada yang membuat sakit hati, atau yang membuat sedih, menyesal, dan merasa dirinya bukan apa-apa, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun di mana, teman-teman Sobat Permata, itu adalah orang-orang yang berharga. Kok bisa berharga? Teman-teman harus ingat tadi ayat yang telah kita baca bersama-sama, di mana di Efesus 1 ayatnya yang keempat. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kita itu sudah dijadikan oleh Allah. Kita itu sudah direncanakan oleh Allah bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam jemaat Efesus itu, mereka tuh juga mengalami suatu barangkali suatu krisis yang pada saat itu, yaitu krisis identitas, merasa diri tidak berharga, tidak berguna, dan bahkan mungkin ada hal-hal di masa lalu yang menghantuinya. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas memberikan pernyataan kepada jemaat-jemaat di Efesus seperti di dalam ayatnya yang keempat ini.
Teman-teman boleh baca seluruh perikop di dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-13. Mereka diyakinkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan sendiri oleh Allah. Karena memang seperti di dalam ayatnya yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dengan demikian, Rasul Paulus hendak mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka itu masuk di dalam rencana besar Allah bagi kehidupan umat manusia. Tetapi teman-teman, bukan hanya jemaat di Efesus saja. Kita juga menjadi bagian di dalam rencana besar Allah untuk kehidupan, untuk dunia ini. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat ini. Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Oleh karena itu, ketika kita telah dipilih oleh Allah, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini? Ya kita seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini, yaitu karya Allah di dunia ini. Apa saja karya Allah di dunia ini, teman-teman semuanya? Ada banyak hal karya Allah di dunia ini yang bisa kita lakukan bersama-sama, khususnya sebagai pemuda, sebagai remaja di Permata. Kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi rekan sekerja Allah. Contohnya apa ya yang pertama? Yang pertama adalah kita bisa melakukan hal-hal yang ya sekarang ini bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Jika teman-teman sekolah, meskipun ini masih online, teman-teman bisa dengan maksimal belajar di rumah. Tidak hanya sekedar absen, tidak hanya sekedar mendengarkan Bu Guru Pak Guru melalui handphone, tetapi benar-benar menyerap ilmu, pelajaran yang diajarkan, yang kemudian nanti bisa untuk diterapkan di dalam kehidupan teman-teman. Selain itu, kalau teman-teman lagi bekerja atau sedang bekerja, ya bekerjalah secara maksimal, bekerjalah secara tulus dan giat. Itu adalah hal-hal dari kita merespon bagaimana kita itu dipilih oleh Allah, bagaimana kita menjadi perpanjangan karya Allah di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya orang-orang lainnya juga dapat merasakan karya Allah di dalam kehidupan ini. Contoh yang lain apa? Banyak sekali bagaimana cara kita berkarya di dalam kehidupan ini. Teman-teman sendiri bisa melihatnya di dalam kehidupan teman-teman sendiri. Apa yang teman-teman bisa lakukan, apa yang teman-teman sukai, yaitu yang teman-teman lakukan. Pada hari ini, tema kita yaitu menjadi anak Allah yang berkarya. Menjadi anak Allah yang berkarya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan kita tetap setia dan kita menjaga hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman itu berharga dan teman-teman itu menjadi anak Allah, dan tugasnya teman-teman adalah untuk berkarya di dalam kehidupan teman-teman sendiri. Selamat menjadi anak Allah yang berkarya. Tuhan memberkati.